Sungguh demikianlah yang menjadi kerinduan jiwa kami untuk lebih dekat, untuk hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, dan mau untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu berbicaralah Tuhan Yesus Kristus. Beritahukanlah isi hati-Mu dan kerjakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam kehidupan ini. Sungguh kami mau mendengar, sungguh kami mau melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan. Sebab dengan demikian kami menjadi pribadi-pribadi dan keluarga yang berbahagia, karena kami menaruh pengharapan iman kami kepada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, sungguh kami mendengar adanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Persilakan duduk. Salam. Pujilah Tuhan. Kita telah memasuki minggu kedua dalam bulan Oktober ini. Sekali lagi, kalau kita sampai pada hari ini, terlebih boleh menyediakan waktu hati kita untuk beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Itu suatu anugerah yang besar. Itu jauh lebih bernilai berarti daripada harta dunia ini. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita terima pada saat kita beribadah adalah harta yang kekal, yang membawa jiwa kita, bahkan yang akan menaruh di dalam hati kita suatu pengharapan, sehingga kita bisa setia sampai pada akhirnya dalam kehidupan ini. Firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Sekalipun sebenarnya satu pasal ini yang akan saya sampaikan. Firman Tuhan berkata begini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ajak kita sama-sama membaca, bersama-sama mengucapkannya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaannya, apakah saudara sudah tahu apa rencana Tuhan bagi saudara? Apakah saudara tahu tentang panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Apakah saudara sudah tahu apa yang akan dikerjakan, apa yang akan diperbuat oleh Tuhan kepada saudara pada saat-saat saudara diperhadapkan dalam segala sesuatu? Kalau saudara belum tahu, mari kita melihat jawabannya dalam firman Tuhan ini. Dalam ayat ini tadi dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu.
Itu berarti pada saat kita diberkati, pada saat kita sehat, pada saat kita dipromosikan, pada saat kita berhasil, pada saat kita sukses, Allah turut bekerja di situ. Amin. Sebaliknya, pada saudara sakit, pada saudara diperhadapkan di berbagai kesulitan persoalan hidup, pada saat ada masalah di tengah-tengah rumah tangga, pada saat anak mungkin juga memberontak, pada saat situasi iklim, alam atau dan sebagainya tidak bersahabat, Allah turut bekerja. Untuk itu saudara, yang kedua dalam ayat ini dikatakan tadi bahwa Allah, yang pertama tadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang kedua, untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan kecelakaan, bukan kehancuran, kebinasaan, tetapi kebaikan. Tentu bagi siapa segala sesuatu tadi mendatangkan kebaikan, yaitu di ayat tadi dikatakan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaannya, apakah posisi kita saat ini sungguh mengasihi Tuhan? Apakah saudara-saudara kita semua ada dalam bagian kelompok yang itu yang terpanggil? Jikalau demikian halnya, mari kita memperhatikan lebih lanjut Roma pasal yang ke-8 ini. Di dalam ayat yang pertama dalam kita disebut di situ, kalau kita membaca dalam ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang telah terpanggil dalam, sekali lagi, istilah-istilah yang dipakai, sebutan-sebutan yang diberikan dalam hal ini, mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, mereka yang telah dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan dan yang telah dipanggil oleh Tuhan, tidak adalah sesuatu yang dapat menghukum kita, karena kita telah dimerdekakan dari hukum dosa maupun maut. Dosa atau maut. Maut inilah yang paling kuasa terakhir yang ditaklukkan oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitan. Dan inilah juga kematian ini yang paling ditakuti oleh semua umat manusia. Tetapi di dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus, mereka telah dimerdekakan dari dosa dan hukum. Artinya apa? Kematian tidak sesuatu lagi yang perlu ditakutkan, karena sengatnya dikatakan dalam
1 Korintus 15 ayat 55 sampai 56. Telah dihancurkan, telah ditaklukkan karena Kristus Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka setiap mereka yang percaya kepada Kristus Yesus, seperti dikatakan Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25-26, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Bagi mereka yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dalam pengertian, kalau kita mati, tubuh kita yang dari debu tanah ini memang harus kembali kepada debu tanah. Tetapi jiwa dan roh kita bersama dengan Tuhan. Amin. Dan sekali lagi, Tuhan juga berjanji juga untuk memberikan tubuh kemuliaan suatu hari kelak pada saat dia datang kembali. Jadi hidup ini sebenarnya kita hidup untuk selama-lamanya. Hanya pertanyaannya bersama dengan Tuhan atau di surga atau di neraka. Tentu dalam kurun waktu tertentu kita bisa berpisah antara tubuh jiwa roh kita dari tubuh ini. Kita berpisah di satu dengan yang lain. Tapi sesungguhnya kehidupan ini kekal adanya. Tetapi sekali lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus memiliki jaminan yang pasti. Kematian bukan lagi untuk menghantarkan kita kepada penghukuman, tetapi sebaliknya kematian menjadi langkah awal untuk masuk kepada perjanjian yang kekal, untuk masuk lebih lanjut mencicipi lebih lagi keselamatan dan segala yang Tuhan sudah sediakan. Roma 8 ayat 9. Hidup yang didiami oleh roh Allah, yaitu yang memiliki roh Kristus. Itulah status kita. Dalam ayat yang ke-11, roh yang membangkitkan Kristus diam di dalam kita. Demikian juga ayat 8, 16, dan 17. Sebagai anak-anak Allah. Dan kita juga adalah ahli waris. Dalam pengertian, bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus, bagi kita yang sudah dilahirkan kembali, bagi kita yang sudah ada roh Tuhan di dalam hidup kita, maka kita bukan lagi untuk dihukum, kita sebaliknya malah lebih lanjut menjadi sewaris dengan Kristus Yesus. Dan masih banyak lagi hal-hal yang Tuhan sudah sediakan. Jadi sekali lagi, mereka yang ada, yang mengasihi Tuhan, mereka yang dipanggil oleh Tuhan, yaitu saudara dan saya, dalam arti status kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang pribadi-pribadi yang menerima hak warisan dari Kristus Yesus atau sewaris dengan Kristus Yesus oleh karena kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam kehidupan Paulus, sekali lagi dia memuji Tuhan, dia beruntung kalaupun mati, kalau mengakhiri hidupnya. Selagi hidup dia dikatakan bekerja, mempercayakan Tuhan dan bekerja untuk Tuhan. Kalaupun mati adalah untung. Dalam kitab Wahyu dikatakan juga pasal 14:3, berbahagialah mereka yang meninggal di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Mazmur 116 ayat 15,
beruntung ya, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Yohanes 14 ayat ini, pada saat kita lebih-lebih meninggalkan dunia ini, kita kembali kepada pangkuan Bapa. Itulah sebutan, panggilan, ucapan bagi mereka yang mati di dalam Tuhan, yang mati di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Enggak ada sesuatu yang menakutkan, yang menggentarkan jiwa kita. Malah Paulus mengatakan, aku sebenarnya kembali kepada Tuhan itu yang paling saya rindukan dan harapkan. Tetapi oleh karena demi bangsanya, demi umat Tuhan lebih lanjut yang ada di atas muka bumi ini, yang belum percaya, yang belum menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dia memohon kalau bisa hidup lebih lagi atau diberikan lagi anugerah supaya dia bisa mengeluarkan buah-buah, bisa melayani, bisa menginjili, bisa lebih lanjut menuntun mereka kepada pertobatan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Abraham, waktu Tuhan panggil dia dalam Kejadian pasal yang ke-12, keluar dari sanak saudaranya, pergi ke suatu tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Sekali lagi, pagi harinya dia membuat keputusan, dia lebih lanjut meninggalkan sanak saudaranya, kampung halamannya, hobinya, profesinya dan segala macam, dia mengikut panggilan Tuhan. Pasal 22 kitab Kejadian, waktu Ishak sudah ada, remaja dan sebagainya, Tuhan memintanya untuk dikorbankan. Dalam permintaan Tuhan kepada Abraham, dia katakan, Abraham, ambillah anak yang kau kasihi yang satu-satunya untuk dikorbankan. Sekali lagi, Abraham mengungkapkan keyakinannya, kepercayaannya sepenuhnya kepada Allah yang memanggil dia dan juga yang meminta sekarang untuk anaknya Ishak dikorbankan. Apa jadi? Setelah dia mempersiapkan semua, katakanlah panggung mesbah untuk dikorbankan anak ini, kemudian dia mengambil pisau, mengikat tangan anaknya yaitu Ishak, menaruh di atas altar. Saat dia mau meletakkan pisau di atas leher anaknya, Tuhan berkata, Abraham, jangan lakukan itu. Aku tahu sekarang bahwa engkau mengasihi aku. Aku tahu sekarang bahwa engkau mengasihi aku. Tuhan di satu sisi mau menguji kita di dalam ujian yang Tuhan berikan bermacam-macam. Ada ujian tertentu juga yang diinikan kepada seseorang betul-betul yang paling dia cintai dalam hidup ini, yang paling dia bangga-banggakan dalam hidup ini, yang paling lebih lanjut dia sayangi, dihargai, diminta Tuhan atau diambil Tuhan.
Tuhan mau melihat bagaimana sikapmu, apa tanggapanmu. Tuhan mau melihat pada saat itu terjadi, apakah betul iman percaya kita yang sudah kita dengung-dengungkan, yang sudah kita angkat di dalam puji-pujian kita. Engkau tahu ya Tuhan, aku mengasihimu. Engkau yang terutama di atas segala-galanya. Karena Tuhan lebih peduli tentang iman, pengharapanmu daripada hal-hal yang lain. Tuhan juga pada saat-saat ini memproses, membentuk, sedang memurnikan juga iman kita. Seperti apa yang dia lakukan kepada hamba-hambanya, kepada umatnya, baik yang hidup dalam perjanjian lama, demikian juga yang dalam perjanjian baru. Dan pada gereja yang mula-mula. Bagi gereja yang mula-mula diizinkan aniaya demi aniaya. Padahal mereka yang percaya kepada nama Tuhan, kepada Tuhan yang besar, yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang membelah laut, dan melakukan banyak mujizat dan perkara. Tapi diizinkan di saat-saat tertentu, masa yang sulit. Mungkin yang membuat juga mengizinkan juga reputasi saudara hancur. Masa depan saudara, karir saudara hancur. Tuhan mau lihat, apakah kita betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita sepenuhnya mengasihi Tuhan? Apakah kita sebenarnya tak mau beribadah, menyembah Tuhan, dan mau juga menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan ini bagi banyak orang? Untuk itulah Tuhan mengasihi kita, memanggil kita. Bukan hanya sekedar supaya kita diberkati. Itulah tujuan iman kita juga, pengharapan kita di dalam Tuhan. Supaya kita bisa setia sampai pada akhirnya dalam segala keadaan dan situasi, mengabdi, berbakti, beribadah dan menghormati Tuhan. Apakah engkau setia melayani Tuhan? Mau mendukung pekerjaan Tuhan karena memang kau diberkati? Sekali lagi, kalau demikian halnya saya meragukan tentang imanmu, tentang percayamu. Pemain judi yang di luar sana, yang orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ateis. Kalau mereka menang judi juga ditrakterin semua temannya ininya, habis-habisan. Dalam arti, pada saat mereka berhasil, enggak sulit bagi mereka juga untuk memberkati, menolong dan sebagainya. Saya malah pernah terima menang judi, Pak, sebagai persembahan ucapan syukur. Bahwa dalam hati saya, rohani juga kawan ini. Pemain judi, ini juga memang dia juga masih dia pikirkan juga pendeta juga ini, ikut dia bagi-bagi juga.
Jadi dalam hal ini sekali lagi saudaraku, status kita tadi loh, sebagai yang dikasihi Tuhan dan yang dipanggil oleh Tuhan. Hendaknya kita lebih lanjut menyadari pada saat ada diizinkan Tuhan atau diperhadapkan kepada kita masa-masa yang sulit, ingatlah, sadarilah, Allah juga turut bekerja di sana untuk mendatangkan, untuk mengerjakan sesuatu yang baik, sesuatu yang amat berguna, suatu hal yang lebih lanjut, membekali kita dalam kehidupan ini untuk tetap berharap, mengandalkan Tuhan dan menghormati Dia, memberikan kepada Tuhan apa yang sepatutnya untuk kita berikan kepada Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam kehidupan Abraham, Yusuf, dia dikhianati saudaranya, dijual, dijebloskan ke apa namanya itu, ke sumur dan sebagainya. Apa kesalahan dia? Bapaknya justru dia menilai anak ini anak kesayangan, penurut. Karena waktu itu juga kan bapaknya menyuruh dia kan melihat sanak saudaranya, bawa makan apa keadaan mereka dan sebagainya. Dia menurut dan sebagainya. Tapi ya, saudara-saudaranya menilai bahwa bapaknya itu bersikap ya, apa namanya, pilih kasihlah atau apa. Padahal mereka nggak tahu secara ini ya kan, ini anak ini berapa lama ini ditunggu gitu loh, dari istri yang paling dia cintai, yang paling dia kasih. Dia lahir udah masa tuanya juga. Itu makanya orang-orang tua, kakek-kakek paling sayang sama cucunya daripada kepada anaknya, saudaraku. Karena apa? Dia udah tua, dia ini lahir, muncul ini, cucu ini yang ini. Demikian juga sudah waktu dijual, masuk di Potifar, juga diperlakukan juga ini dan sebagainya. Masuk di penjara juga dan sebagainya. Padahal sekali lagi apa? Di rumah Potifar juga, dewa ini juga dia melakukan sesuatu yang baik, juga terangkat kehidupan. Keluarga-keluarga di mana Yusuf ada? Sebagai kepala penjara dan sebagainya. Berhasil. Itu sebabnya saudaraku, di dalam saya sangat mensyukuri, bahkan memuji Tuhan. Coba kita lihat di dalam kitab Kejadian. Pasal yang ke-50. Ayat 20. Akhir setting dari cerita dimana tentang Yusuf setelah dia menjadi Perdana Menteri, atau katakanlah orang nomor 2 di Mesir. Kemudian datang saudara-saudaranya ke sana lebih lanjut untuk membeli makanan dan sebagainya. Kemudian dia memperkenalkan dirinya, siapa dia sesungguhnya. Dikatakan dalam ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah lah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi pengalaman Yusuf yang pahit, yang tidak indah itu, yang diperlakukan itu semena-mena, yang dihianati.
berusaha untuk dibinasakan. Tetapi sekali lagi, Yusuf bisa melihat itu dengan jelas, bahwa di dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup ini, Tuhan turut bekerja. Amin. Dia menjadi orang nomor 2 loh di Mesir. Dia diangkat lebih lanjut, ya praktis amat gitu loh. Enggak karena punya gelar S3, S London, S apa, S Teller, S apa gitu. Enggak itu. Cuma dia diberikan karunia kemampuan oleh Tuhan menafsirkan mimpi. Profesi menafsirkan mimpi, saudaraku, bisa mengangkat dia, mendudukkan dia, memposisikan dia menjadi Perdana Menteri. Itulah juga rencana Tuhan bagi kita, saudara. Amin. Terus ada orang yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan lebih lanjut, yang mau mengaminkan dan berjalan menghidupi hidup ini di dalam pimpinan dan penyertaannya. Di dalam ayat 45 juga dikatakan pasal 45 juga. Ayat 7 dikatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripada kamu tertolong. Jadi Tuhan yang punya rencana dia. Tapi sebelum dia lebih lanjut menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi penolong, pembawa, memberikan hidup bagi bangsa Mesir, demikian juga sanak saudaranya dan sebagainya. Ya, prosesnya seperti tadi. Hanya sekali lagi, di dalam proses ini yang kita lihat mereka-mereka yang mengerti, yang tahu kehendak dan rencana Tuhan. Dalam keadaan-keadaan yang pahit sekalipun, mereka tetap bersikap, bertindak, dan menjalankan perannya dengan baik. Dalam arti, waktu dia di rumah Potifar dan tetap dia melakukan tugasnya dengan baik. Memang Tuhan mengatakan seperti itu kepada kita, umat tebusannya, orang yang dikasihinya, orang yang terpanggil, saudaraku. Dalam Efesus pasal yang ke-6 dikatakan lebih lanjut, para tuan-tuan lebih lanjut, supaya menghargai tetap lebih lanjut para anak buahnya dan sebagainya, membayarkan yang patut kepada mereka. Demikian juga para hamba tetap menghormati tuannya dan sebagainya, atau menundukkan diri, baik waktu mereka ada atau tidak ada dan sebagainya. Dalam arti, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang tebusan, kita harus tetap bersikap, bertindak dengan benar, dengan jujur, dan juga melakukan segala sesuatunya. Apa yang ditugaskan, apa yang dipercayakan kepada kita, kita melakukannya dengan yang terbaik. Melakukannya seperti
kepada Tuhan. Demikian juga, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan segala hal. Hai istri-istri, hormatilah suamimu seperti kepada Tuhan. Demikian juga, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi kalau kita melakukan peran kita, tugas kita dan tanggung jawab kita, itu sebagai bukti, sebagai wujud bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan, yang telah milik Kristus, yang telah lebih lanjut disalibkan, yaitu dosa dan kedagingan kita. Amin. Jadi kita melakukan semuanya bukan karena takut. Istri takut kepada suami karena saya ditunjukin istri seorang teman pendeta. Pak, inilah pipi saya, lutut saya ditendang, digampar katanya gini. Sahabat saya lagi pendetanya. Bagaimana sekali lagi kita melihat berkat Tuhan? Bagaimana kita melihat lebih lanjut damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita? Bagaimana lebih lanjut digenapi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kembali kita kepada teks tadi. Dalam ayat yang dalam ayat yang ke-28, tadi bagian yang kedua, saya katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang ketiga, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan. Seperti tadi, kebaikan Yusuf, kebaikan Abraham, supaya digenapi janji Tuhan. Anakmu akan seperti bintang di langit loh banyaknya. Akan menjadi raja-raja dan sebagainya. Demikian seperti pasir juga. Tidak terhitung. Jadi orang-orang besar, orang-orang yang diberkati. Ada lagi berkatus lagi. Melalui keturunanmu, semua bangsa akan berkati, akan diselamatkan. Melalui Yesus Kristus. Haleluya. Tadi sudah bacakan kan ayat 20, ayat ke-7 dan sebagainya. Dalam 2 Timotius pasal yang ke-2 Timotius ayat 4, 6 dan 8 dikatakan begini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sini Paulus tetap bertahan, tetap bangga, tetap setia lebih lanjut dalam panggilannya
Sekalipun di atas muka bumi ini, sekali lagi, nampaknya dia nggak menerima sesuatu yang baik gitu tuh. Kalau kita membaca 2 Korintus pasal 11, di situ diuraikan secara lebih detail lebih apa yang dialami. Berapa kali dia masuk penjara, lebih lanjut terombang-ambing di laut dan sebagainya, sering kelaparan, sering tidak berpakaian dan sebagainya, diolok-olok dan sebagainya, dilempari dengan batu dan sebagainya. Hanya dia lebih lanjut ini. Nanti di sana, di akhir perjalanan hidupnya. Bagaimana kita, saudaraku? Apakah kita pada saat Tuhan gak mendengar doa kita yang kita mungkin udah panjatkan seminggu ini? Langsung ngambak. Nggak mau lagi ya. Ambil bagian dalam pelayanan, dalam doa, nggak mau lagi datang doa, nggak mau lagi ini. Mana? Tuhan juga nggak ganti juga pengorbanan saya yang ini. Oh iya, saya pernah berjanji mengucapkan kepada saudara yang setia bayar persepuluhan dengan tulus, dengan benar, murni. Bilang waktu itu dalam kurung setengah tahun, saudara nggak melihat janji Tuhan digenapi. Bilang waktu itu kan bisa tagih ke saya kan. Ya. Itu saya katakan seperti karena saya begitu percaya sepenuhnya apa yang Tuhan katakan. Ini juga saksi hidup sampai sekian. 35 tahun sudah masuk bagian dalam pelayanan. Tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah lebih lanjut kelaparan. Sampai tadi malam, tengah malam mulai itu bilang jam 9. Masih ada tukang ojek yang antar dari terima seorang. Mochi apa lagi? Ini buah yang enak. Seperti janjian kita tadi, tidak akan selai rambut pun tidak dipelihara. Amin. Haleluya. Dalam hal ini yang mau saya katakan, jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Sebagai yang terakhir, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dan yang dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai terakhir, bagaimana seharusnya kita bersikap meresponi pada saat-saat kita diperhadapkan, katakanlah tadi masa-masa yang sulit. Saya sekali lagi mau mengangkat kita sebagai contohnya, yaitu tadi Abraham.
menunjukkan suatu sikap, yaitu dengan berkata kepada Tuhan, baik dalam panggilannya itu, dan ya, dengan bertindak melakukan seperti yang dikatakan oleh Tuhan, melakukan seperti yang dilakukan. Padahal saya disuruh pergi ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan enggak menjelaskan dengan jelas, diberikan peta kepadanya, kesinilah engkau dan segala macam. Kemudian diuraikan lebih lanjut, kalau kau nanti ke sini, nanti pertama ini akan terjadi, yang kedua ini yang terjadi, yang ketiga nanti ini yang akan, enggak dijabarkan begitu. Demikian juga waktu minta Ishak kan, nggak ada komentar dari si Abraham dengan kata, Tuhan loh, waktu itu janji lo Tuhan memberikan anak, dan juga akan menjadikan keturunanku nanti seperti bintang, banyaknya seperti pasir dan sebagainya. Loh ini aja, satu aja untuk diminta untuk dikorbankan, gimana jadinya nantinya. Padahal Tuhan yang adil loh, Tuhan yang benar, Tuhan yang setia. Tapi kita nggak dengar itu. Yalah, kan. Berulang-ulang saya katakan juga, waktu anaknya juga bertanya tengah jalan, Pi, ini udah ada kayunya yang saya pikul ini. Papi udah pegang pisaunya dan api. Sekarang dombanya di mana? Kalau saya mendengar itu, umpamanya Yosua diminta dikorbankan, ya langsung saya jawab, Tuhan ini nggak benar ini. Anak kesayangan cuma anak satu-satunya laki-laki lagi, siapa lagi nanti yang akan meneruskan nama saya, marga saya dan sebagainya. Begitu bisa dari sisi Batak. Maka saya tanya dulu, Tuhan komentari juga. Nah, hal seperti sering lagi kita lakukan juga kan di dalam doa kita. Kita senang mengajari Tuhan dalam berdoa, Tuhan begini loh, ini begini. Begini. Kenapa enggak langsung, Tuhan, aku bersyukur, aku percaya sesuai dengan kata, Engkau akan memeliharaku, akan memelihara keluargaku, Engkau akan menyertaiku sampai kepada kesudahan. Aku memujimu. Kau tidak akan meninggalkan kami, sehelai rambut pun di kepala kami, semua rambut di kepala dihitung satu, kalau satu pun gugur, tidak ada di luar sepengetahuanmu dan sebagainya. Dalam arti Engkau Allah yang peduli, ada ya Allah yang sangat memberi perhatian kepada ciptaanmu. Di sisi lain kita lebih sering ngajarin Tuhan gitu loh. Padahal di sisi yang lain seharusnya seperti umpamanya tadi, pada saat Tuhan mempercayakan kita, seharusnya kita melakukan pekerjaan kita, tugas kita, fungsi kita sebagaimana mestinya. Tanpa bersungut-sungut, menggerutu, ngomel. Tahu nggak mereka yang ngomel seperti orang Israel yang di padang gurun itu? Mati dipagut ular. Tuhan buka tanah itu, masuk mereka semua pemberontak-pemberontak. Yang mencibir kesanggupan Tuhan, kekudusan Tuhan. Yang mengata-ngatai lebih lanjut. Musa, kamu ke sini untuk mati ya di padang gurun ini.
Memang nggak ada tanah di Mesir untuk kuburan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi dengan sungguh Tuhan mengasihi kita. Dengan sungguh Tuhan mau menggembalakan jiwa kita. Dengan sungguh Tuhan mau setia menolong dan berkat kita. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk kami mendengar menerima firman-Mu. Demikian juga hamba-Mu menaruh sepenuhnya kepada tangan Tuhan, kepada kehendak Tuhan, segenap sidang jemaat-Mu ini. Engkau yang akan menggembalakan mereka, Engkau yang akan menolong, menuntun, mengajari, menguatkan dan meneguhkan, serta memelihara iman dan pengharapan mereka sampai pada akhirnya. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sekali-kali pun. Engkau akan selalu beserta dengan kami. Gada dan tongkat-Mu itulah yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh-Mu yang akan memberkati dan meneguhkan kami semua. Haleluya. Amin. Saatnya kita masuk